bagi mereka memperjuangkan hakikat cinta itu jauh lebih besar daripada sekedar memperjuangkan idealisme dalam memilih pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rifki Al-Mahmudi. Kali ini di segmentasi problematika remaja. Dan kita akan membahas terkait tipe wanita yang ada dalam kajian fikih mazhab Syafi'i. Yang mana tipe wanita ini nanti bisa kita jadikan rujukan untuk kita cari pasangan. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa wa yustahabbu fil mankuhati umurun ahaduha antakuna bikron. Jadi yang pertama kita harus milih pasangan di situ yang masih perawan atau perjaka. Hadis Sahih Bukhari Muslim dari Imam Jabir menjelaskan halla bikron tula'ibuha wa tula'ibuk. Di situ artinya hendaknya kita mencari pasangan yang masih perawan. Di situ kita bisa mencumbuinya dan dia juga bisa mencumbui kita. Kemudian berikutnya hadis dari Imam Ibnu Majah, di situ dijelaskan bahwa alaikum bila bekar fa innahunna a'dzabu afwahan. Di situ dijelaskan bahwa hendaknya kita memilih pasangan yang masih perawan karena pasangan perawan itu tutur katanya lembut, selain itu juga organ reproduksinya masih normal. Ya, setidaknya ada 3 faedah untuk memilih pasangan yang masih perawan. Pertama, pasangan yang masih perawan itu lebih dekat untuk disebut dengan cinta pertama yang kita jalin dalam ikatan suci pernikahan. Kemudian yang kedua, pernikahan dengan perawan itu justru mendapatkan porsi cinta yang sempurna dari pasangannya. Dan yang ketiga adalah lebih berkesan dari yang lain. Imam Ghazali menyebutkan sebagaimana seorang laki-laki sunnah mencari wanita yang masih perawan, maka bagi wali perempuan hendaknya mencarikan untuk putrinya laki-laki yang masih perjaka. Ada sebuah pepatah berbahasa Arab yang mewakili kajian kita pada malam ini, yaitu tentang memilih pasangan dari kalangan abukar atau perawan. Nakil fuadaka mastata'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Yang artinya kondisikan hati kita agar tidak terjerat hawa nafsu, karena yang namanya cinta itu adalah pada cinta pandangan pertama. Betapa banyak seorang pemuda yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang pada akhirnya dia berpulang pada rumah yang semula. Kemudian kriteria berikutnya adalah kita hendaknya mencari pasangan yang al-walud, al-wadud. Al-walud dan al-wadud ini sama-sama diambil dari jamak kasroh yang berarti banyak. Al-walud berarti yang banyak memproduksi anak. Kemudian al-wadud itu berarti yang banyak memberikan kasih sayangnya kepada pasangannya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim, tazawwadu al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Rasulullah berkata bahwa hendaknya kalian mencari pasangan yang al-walud dan al-wadud, di mana kelak di hari kiamat saya berbangga dengan banyaknya umat pada hari itu. Dan berikutnya yang ketiga adalah kita hendaknya memilih pasangan yang bernasab. Pasangan yang bernasab ini setidaknya kita bisa lihat dari 3 aspek. Pertama adalah yang bersambung dengan Rasulullah, yang kedua bersambung dengan para ulama, dan yang ketiga bersambung dengan para orang-orang soleh dan ahlut taqwa. Hadis Rasulullah berkenaan dengan hal ini, beliau menyampaikan takhayyaru linutafikum. Hendaknya kalian berikhtiar untuk memilih di mana akan menitipkan benih kalian. Dalam hadis lain Rasulullah juga menyampaikan iyyakum wa khadra'ad diman. Lalu para sahabat berkata, "Wa ma hiya al-khadra'ud diman ya Rasulullah?" Apa itu khadra'ud diman? Khadra'ud diman menurut Rasulullah adalah al-mar'atul hasna fil mambatissu. Hendaknya kalian menghindari untuk memilih khadra'ud diman. Para sahabat bertanya, "Apa itu Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, khadra'ud diman adalah perempuan yang baik yang hidup di lingkungan yang tidak baik. Dan berikutnya yang keempat dan kelima adalah dayyinah dan jamilah.
Dayyinah artinya adalah perempuan yang berkomitmen kuat dalam agamanya. Jamilah artinya cantik. Kalau pasangannya perempuan maka tentunya jamil di sini artinya adalah pasangan yang cakep. Jamilah cantik atau cakep ini tentu pandangannya adalah subversif, relatif dan bahkan subjektif. Hanya kemudian kenapa kita di sini dimasukkan kriteria khusus untuk cantik di sini, karena memang tujuan kita menikah adalah untuk iffah. Tujuan kita menikah adalah untuk menjaga diri. Dan biasanya menjaga diri itu bisa kita laksanakan jika pasangan kita menarik. Ada sebuah kisah tentang Nuh bin Maryam. Nuh bin Maryam adalah seorang hakim dari kota Maru yang waktu itu dia sedang mencari pasangan hidup untuk putra mahkotanya. Lalu dia berkunjung ke rumah salah satu tetangga yang konon tetangganya adalah seorang majusi. Si majusi itu dengan bijak mengatakan, dulu orang-orang Persia berbangga-bangga ketika mereka mendapatkan pasangan yang kaya. Orang Romawi berbangga-bangga ketika memperoleh kecantikan dan ketampanan. Dan Arab jahiliyah itu mereka kebanggaannya adalah tentang kemuliaan nasab. Hanya pimpinan kamu yaitu Muhammad Rasulullah itu memilihnya kepada orang yang berkomitmen tinggi dalam beragama. Berikutnya yang keenam adalah hendaknya kita memilih yang bukan kerabat dekat. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, la tankihul qarabah al-qaribah fa innal walad yukhlaqu dawiyan ay nahifan. Yang artinya hendaknya jangan kamu mencari pasangan dari kerabat yang dekat, karena kerabat yang dekat itu akan melahirkan anak yang nantinya menjadi kurus. Berikutnya yang ketujuh, hendaknya seorang itu mencari pasangan yang tidak berlebih-lebihan dalam minta mahar. Artinya carilah pasangan yang permintaan maharnya ringan, simpel dan terjangkau oleh pasangannya. Dalam sebuah makalah disebutkan a'dhamun nisa barokatan aqalluhunna mu'unatan. Yang paling besar berkahnya seorang perempuan itu adalah mereka yang meminta mahar yang tidak muluk-muluk. Dan yang terakhir adalah sebaiknya kita tidak mencari pasangan yang stratanya lebih tinggi dari kita, baik secara ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Ada pertanyaan menarik terkait tadi tentang hendaknya memilih wanita yang masih perawan. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah justru menjatuhkan cinta pertamanya kepada Sayyidah Khadijah yang justru adalah seorang janda. Di sini perlu diketengahkan bahwa kehidupan pribadi Rasulullah sebelum beliau dilantik sebagai nubuwah, maka sebenarnya belum masuk dalam ranah yang bisa dijadikan landasan hukum. Namun ada pesan yang menarik yang ingin disampaikan terkait kisah cinta Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Bisa dibilang kisah cinta Sayyidah Khadijah dan Rasulullah ini adalah kisah cinta yang paling unik, paling menarik, dan romansanya mungkin bisa jadi yang paling epik. Kisah cinta Romeo dan Juliet lewat. Mengapa demikian? Pertama, Rasulullah yang waktu itu masih disebut Muhammad adalah pria yang terkenal jujur, kemudian dipercaya, kemudian kehidupannya sederhana namun penampilannya oke punya. Bisa saja sebenarnya Muhammad waktu itu memilih wanita-wanita bangsawan yang masih gadis belia untuk kemudian dipersuntingnya, tapi itu tidak dilakukan oleh Muhammad. Yang kedua, Khadijah adalah wanita bangsawan. Wanita bangsawan yang mungkin dengan kekuatan hartanya dia bisa memilih untuk dipasangkan dengan siapa saja. Namun apa yang terjadi? Ternyata Khadijah lebih memilih untuk menikah dengan karyawannya sendiri, yaitu Muhammad. Nah, di sini keduanya sama-sama meninggalkan idealisme dalam memilih pasangan. Semua itu dikubur dalam-dalam bagi mereka. Memperjuangkan hakikat cinta itu jauh lebih besar daripada sekedar memperjuangkan idealisme dalam memilih pasangan. Baiklah, mungkin itu segmen kita pada kesempatan kali ini. Kita meminta kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan juga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Akhiran dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.